Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Mutakin Holis Ali selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati tim PT Solutiva dan khususnya yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada Zoom meeting hari ini. Hari ini akan dilaksanakan webinar yang berjudul Memaksimalkan Peran AI untuk Menghasilkan Potensi Cuan. Nah, perkenalkan, saya Risa, perwakilan dari tim PT Solutiva Consulting Indonesia yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang PT Solutiva. PT Solutiva merupakan biro psikologi yang berfokus pada SDM dan asesmen. Kami memiliki klien dari berbagai kalangan. Ada dari pemerintah, salah satunya adalah Polres Depok, dan perusahaan industri seperti Astra, Kalbe Farma, dan lembaga pendidikan seperti BPK Penabur dan Al-Ikhlas. Nah, beberapa layanan kami adalah tes IQ, psikotes untuk rekrutmen karyawan, serta tes bakat minat. Dan juga keunggulan kami itu perlu Bapak Ibu ketahui adalah menyediakan layanan psikotes online di seluruh Indonesia dengan hasil yang kilat. Layanan kami juga bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi. Jadi, jika Bapak atau Ibu ada kebutuhan perihal asesmen, bisa menghubungi kami secara langsung. Kemudian, saat ini kami juga membuka proyek baru yaitu Solutiva Academy yang berfokus pada pelatihan dan berbagai kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bisa gratis ataupun berbayar. Nah, salah satu program gratisnya adalah webinar gratis ini yang merupakan proyek dan rencananya akan diadakan setiap bulan. Nah, proyek webinar ini akan dilaksanakan setiap bulan dengan berbagai pemateri dan mengangkat materi-materi penting atau materi yang sedang hype di kalangan masyarakat. Nah, untuk info selanjutnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Instagram @solutiva academy ataupun Solutiva Indonesia untuk informasi yang lebih jelas. Nah, baik, untuk webinar ini yaitu memaksimalkan peran AI untuk menghasilkan cuan disusun dengan submateri. Yang pertama adalah kelebihan produk digital. Lalu yang kedua ada potensi bisnis produk digital. Lalu yang terakhir ada proses pembuatan e-book menggunakan ChatGPT. Adapun materi ini disusun dan dibawakan oleh pemateri kami, yaitu Bapak Mutakin Holis Ali. Saya akan izin memperkenalkan sedikit mengenai Pak Mutakin Holis Ali. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya layar saya. Pak Mutakin Holis Ali adalah lulusan sarjana pendidikan yang saat ini sebagai guru komputer di SMA Negeri 1 Pak Tambangan. Sini bisa dilihat ada riwayat pekerjaan dan aktif pada beberapa organisasi. Nah, pekerjaan terbarunya adalah guru komputer SMA Negeri 1 Tambungan. Lalu ada CO CV Hidayah Jaya Tekno Bidang IT Konsultan pada tahun 2020. Lalu ada beberapa buku-buku yang ditulis serta penelitian-penelitian. Nah, contohnya ini yang terbaru ada pemerolehan bahasa pada anak usia pasca pubertas berkepribadian introvert di kelas 9A SMP IT Bunaya Kota Padang Sidimpuan. Lalu ada beberapa tulisan lainnya. Baik, tanpa menunggu lama-lama, kita akan langsung mengundang Pak Mutakin Holisali untuk menyampaikan materi. Pada Bapak, dipersilakan. Cek, apa kabar suara saya?
Mbak Ya, Lisa, terdengar, Pak. izin share screen ya Mbak ya. Oke, sebentar. Mau ditunggu sebentar share screen-nya. Sudah terlihat, Pak, share screen-nya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk Mbak Risa dan tim dari Solutiva Academy yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi teman diskusi Bapak Ibu semuanya pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama sekali marilah kita ucapkan Alhamdulillah puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah SWT pada pagi hari yang berbahagia ini yang Sabtu tanggal 21 September 2024 kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom ini pada acara webinar memaksimalkan potensi AI untuk menghasilkan Tuhan. Kemudian salam dan salam ke Rasul besar kita Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu teman-teman, mohon izin perkenalkan saya Mutfaqin lagi sebagai teman atau rekan diskusi Bapak Ibu semua akan mencoba untuk berbagi pada pagi hari ini. Ininya udah clear Mbak Risa untuk slide-nya. Sudah terlihat, Pak. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah memaksimalkan peran artificial intelligence atau AI untuk menghasilkan cuan dengan subtemanya inovasi wirausaha digital berbasis AI. Saya Mutakin lagi, saya saat ini sedang uh, belajar juga Bapak Ibu, bukan seorang yang sangat expert di bidang ini juga, tapi saya akan mencoba menjadi teman diskusi Bapak Ibu pada pagi hari ini, sehingga nanti jika Bapak Ibu semua mungkin memiliki pengalaman atau memiliki ini ya namanya uh, ilmu yang lebih dalam bidang ini, tentu saya akan terima sebagai bahan diskusi. Kemudian pertama kita akan pahami dulu. Sebenarnya AI ini bukan hal baru ya Bapak Ibu. AI ini sudah sangat berkembang sesuai dengan perjalanan dari revolusi industri. Dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan juga yang terakhir sedang digagas saat ini adalah revolusi 5.0 atau society. Nah, Bapak Ibu semua, AI atau artificial intelligence ini tentu ada imbasnya pada kehidupan kita, terutama mungkin pada materi kita hari ini yaitu mengenai wirausaha atau bisnis. Kita mengenal hari ini setelah adanya perkembangan AI yang sangat signifikan, mengenal yang namanya ada produk digital. Produk digital ini Bapak Ibu, sebagaimana yang ditampilkan di sini, produk yang tidak bisa disentuh secara fisik, namun manfaat hanya bisa dirasakan melalui platform digital. Nah, produk digital itu berbeda dengan konvensional. Bapak Ibu mungkin produk-produk kita itu produk yang bisa disentuh ya Bapak Ibu, seperti kalau di IT itu hardware-nya atau perangkat keras yang bisa diraba dirasakan dengan alat indera. Namun kalau produk digital itu adalah produk yang tidak bisa disentuh secara fisik, tapi manfaatnya bisa dirasakan secara platform digital. Kita akan memfokuskan pembicaraan kita hari ini pada potensi produk digital tersebut. Nah, produk digital ini banyak Bapak Ibu, contoh-contohnya ada software, aplikasi, template desain, font, audio, e-book, dan online course. Mungkin ini salah satu yang sekarang dijual secara ini ya, secara online oleh Solutiva Academy, yaitu online course-nya melalui platform website Solutiva Academy tersebut. Nah, bagaimana perbandingan dengan produk fisik? Kalau produk fisik, Bapak Ibu, itu produk yang harus diproduksi secara berulang-ulang. Itu membutuhkan bahan baku dan dia butuh produksi secara berulang-ulang terus-menerus. Sedangkan produk digital, dia bisa dijual berulang kali tanpa produksi ulang. Kita hanya mungkin saja menggunakan inovasi atau pembaharuan-pembaharuan dalam produk digital untuk dapat menjualnya kembali dalam bentuk yang berbeda atau inovasi yang terbaru. Kemudian
Apa kelebihan-kelebihan produk digital? Pertama tentu Bapak Ibu, kelebihan produk digital ini adalah tanpa karyawan atau tanpa proses yang manual. Artinya tidak perlu karyawan yang banyak. Kita mengenal Bapak Ibu banyak contoh seperti startup, kemudian perusahaan-perusahaan yang sudah mulai menggunakan produk digital itu tidak memerlukan banyak karyawan. Bahkan banyak perusahaan atau banyak usaha yang hanya satu orang saja pegawainya, yaitu ownernya saja gitu. Pengiriman fisiknya juga lebih ini ya Bapak Ibu. Kadang produk digital tidak membutuhkan pengiriman bentuk fisik karena dia cukup disimpan di dalam cloud gitu. Sehingga produk digital itu bisa dimulai dengan kompetensi yang ada tanpa memerlukan biaya yang besar. Kemudian pengirimannya juga instan, ya seperti yang saya katakan tadi melalui drive bisa, email bisa dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita memiliki potensi pendapatan pasif. Artinya sekali produksi dijual berkali-kali harus mengulang proses produksi berikutnya. Nah, seperti kalau ada produk fisik, kayak seperti kita membuat kos-kosan Bapak Ibu, sekali buat dia sudah bisa digunakan secara terus-menerus. Itulah beberapa kelebihan dari produk digital yang kita lakukan. Nah, bagaimana potensi bisnis produk digital ini? Tentu Bapak Ibu bisa melihat di sini potensi ini sangat besar ya Bapak Ibu. Tidak usah saya bacakan semua karena ini hanya teori saja. Tentu yang pertama pasar tanpa batas geografis, margin keuntungan tinggi. Nah, margin bisa mencapai 90 sampai 95% Bapak Ibu. Uh, ya suara saya kecil Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu. Terus saya pakai soal penjara Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya terdengar jelas. Cek Bapak Ibu. Sudah terdengar Pak suaranya? Oh, baik. Apakah terdengar suara saya, Ibu Lisa? Terdengar Pak. Saya pakai ini ya, perangkat kedua. Oke, tidak apa-apa. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis. Ternyata kalau pakai laptop ini lagi agak ini suaranya agak hilang gitu. Baik, kembali Bapak Ibu. Nah, ini tadi adalah potensi bisnis produk digital yang kita saat ini akan pelajari. Pasar tanpa batas geografis tadi saya katakan Bapak Ibu, kita dapat menjual produk digital kita itu ke pasar internasional. Saya sudah coba kemarin mengakses beberapa marketplace, termasuk Amazon ya Bapak Ibu. Jadi pasar internasional sudah lumayan bisa kita rambah, namun tentu ini membutuhkan pembelajaran tingkat lanjut. Kemudian ada margin keuntungan tinggi, kemudian fleksibilitas dalam pemasarannya, biaya pemasaran dapat lebih tinggi mengingat keuntungan produk yang lebih besar gitu Bapak Ibu. Kemudian ada efisiensi dan otomatisasi. Ini nanti mungkin akan menjadi bahasan juga bagi kita bagaimana memaksimalkan AI ini untuk efisiensi dan otomatisasi dalam analisis bisnisnya. Kemudian ada kita tahu peluang investasinya cukup besar juga dan generatif AI yang menghasilkan teks, gambar dan suara itu menawarkan kemudahan akses dan prediksi menjadi tren utama dalam perkembangan teknologi. Jadi Bapak Ibu saat ini memang sedang sedang sangat berkembangnya ya AI ini dalam berbagai lini kehidupan baik di teknologi itu teknologi saya lihat banyak yang menggunakan multi AI
kemudian di pendidikan, sekarang sedang gencar-gencarnya Google dengan produk Gemini AI-nya masuk ke dunia pendidikan juga Bapak Ibu, dan lain sebagainya, termasuk bisnis, kemudian konten kreator, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian kita harus melihat mengapa penting mempelajari AI ini. AI ini Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu ya Bapak Ibu, AI ini adalah sebuah kecerdasan buatan. Kita mengenalnya tidak barang baru lagi. Kalau bahasanya sekarang banyak yang mengatakan dia adalah kecerdasan artifisial, kecerdasan yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia itu sendiri. Bahkan saat ini Bapak Ibu AI itu seperti anak kecil yang terus belajar. Jadi dia terus belajar, bertumbuh, belajar dengan berbagai adaptasi sehingga dapat memahami bagaimana cara berpikir dan bertindaknya seorang manusia gitu. Nah, revolusi AI saat ini sedang berlangsung Bapak Ibu. AI akan semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dalam 2-3 tahun ke depan. Kita sudah mengenal banyak AI bahkan yang ada di tangan kita sendiri. Di gadget kita Bapak Ibu ada Maps, Google Maps itu termasuk salah satu AI. Kemudian banyak lagi Bapak Ibu, kita pergi ke mall, kita pergi ke tempat-tempat yang menggunakan IoT gitu ya. Internet of Things, semuanya itu sudah berintegrasi dalam teknologi artificial intelligence. Bahkan Bapak Ibu, saat ini di WA kita sendiri itu sudah ditanamkan chatbot gitu untuk menjawab berbagai pertanyaan secara robot atau secara otomatis. Nah, pemanfaatan AI ini Bapak Ibu, semakin awal kita gunakan akan semakin memberikan keuntungan yang kompetitif bagi kita. Itulah kenapa kemarin saat berdiskusi dengan owner dari Solutif Academy, saya menawarkan agar memasukkan materi peran AI ini dalam usaha kita. Kenapa? Karena di luar negeri AI ini sudah tidak barang baru lagi, bahkan sudah berkembang sejak 10 tahun terakhir. Namun di Indonesia kita melihat masih banyak sekali segmentasi kehidupan kita yang belum maksimal menggunakan AI. Kemudian Bapak Ibu di sini kita bisa melihat AI yang pertama yang paling viral, yang paling banyak digunakan adalah ChatGPT, yaitu Bapak Ibu ChatGPT ini adalah layanan chatbot yang menjawab pertanyaan secara otomatis. Mungkin saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak yang menggunakan AI ChatGPT untuk berbagai keperluan. Nah, apa saja menjadi keunggulan dari ChatGPT ini? Kita melihat dia bisa apa ya Bapak Ibu, dia bisa menjawab pertanyaan secara chatbot otomatis, meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian pembuatan kontennya itu dapat membantu menulis email bisnis, postingan media sosial atau copywriting, artikel blog dan deskripsi produk secara cepat. Nah, kemudian dia juga bisa dengan brainstorming ide. Dia menjadi salah satu robot yang dapat membantu kita mengembangkan ide yang kita miliki. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari sekian banyak keunggulan AI dari ChatGPT, hari ini kita akan mencoba keunggulannya untuk pembuatan konten. Nah, bagaimana AI ini dapat kita maksimalkan dalam membuat produk digital kita. Nah, kita akan langsung praktek ya Bapak Ibu, agar tidak terlalu lama di materi teori. Kita akan langsung praktek. Kita coba, silakan Bapak Ibu semua nanti kalau punya laptop diikuti prakteknya. Kalau tidak mungkin nanti rekamannya bisa kita putar ulang. Kita akan mencoba membuat salah satu produk digital yaitu pembuatan e-book digital. Nah, Bapak Ibu semua, kita tahu salah satu produk digital itu adalah e-book gitu, electronic book. Electronic book itu menempati salah satu penjualan yang tertinggi di marketplace. Kalau boleh dibilang electronic book ini sangat diminati oleh berbagai kalangan karena electronic book itu mudah diakses, dapat dibaca melalui perangkat smartphone, laptop atau tablet. Jadi dia tidak ribet untuk dibawa kemana-mana seperti layaknya buku fisik. Kemudian juga pembuatan e-book nanti akan memanfaatkan atau menggunakan teknologi AI. Artinya pembuatan e-booknya itu dapat dipercepat dengan menggunakan AI seperti ChatGPT-4. Jadi saya nanti akan menunjukkan Bapak Ibu semua bagaimana penggunaan ChatGPT-4 atau 4.0 yang mampu menghasilkan konten berkualitas dengan cepat. Kemudian keuntungannya Bapak Ibu, e-book kita bisa lebih fleksibel, tidak memerlukan biaya cetak, dan mudah dijual melalui platform online seperti Shopee dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan e-book. Nah, pertanyaan kenapa e-book yang kita buat Bapak Ibu? Karena ini adalah contoh paling cepat ya yang bisa kita pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan menentukan topik. Nah, ini Bapak Ibu saya buka langsung AI-nya.
Ini adalah tampilan dari ChatGPT 4.0. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang menggunakan versi premium atau mungkin yang masih gratisan tidak masalah. Ini bisa dicoba-coba nanti. Yang pertama, Bapak Ibu, di sini kita sudah melihat tampilan dari ChatGPT kita seperti yang tampil di depan Bapak Ibu. Ini adalah tempat kita mengetikkan perintah. Nah, ketika kita menghadapi AI Bapak Ibu, hal pertama yang paling penting yang kita harus pelajari adalah prompt. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah banyak yang tahu juga ya mengenai prompt. Sini saya ulangi ya. Ini saya tunjukin prompt. Prompt itu apa Bapak Ibu? Instruksi yang kita berikan kepada AI agar AI memahami apa yang ingin kita capai gitu. Jadi prompt ini Bapak Ibu seperti seni berkomunikasi kita dengan AI. Manusia sekalipun Bapak Ibu, jika ditanya sesuatu, dia akan menjawab sesuai pertanyaan yang kita berikan. Nah, begitupun dengan AI. AI akan memberikan jawaban lebih sempurna, spesifik, sesuai dengan pertanyaan atau perintah instruksi yang kita berikan. Semakin jelas, semakin detail, semakin semakin mudah dipahami perintah itu, maka semakin sesuai juga hasil yang kita dapatkan. Itulah kenapa Bapak Ibu hari ini yang paling yang paling ditekankan dalam penggunaan AI salah satunya adalah bagaimana memahami prompt gitu. Bagaimana kita memahami prompt atau namanya prompt engineer. Ini Bapak Ibu dibayar berjuta-juta orang untuk ikut course ini. Saya melihat untuk di Indonesia itu masih sangat minim ya. Saya lihat ada banyak kelas-kelas gratis atau berbayar yang membuka pengalaman bagaimana untuk membuat prompt, tapi sebagian besar itu saya lihat belum mengena dengan apa yang diinginkan. Nah, jadi hari ini kita akan coba belajar bagaimana membuat prompt dengan metode RDQ. Mungkin Bapak Ibu sudah ada juga yang memahami metode ini. Saya biasa menggunakan metode RDQ. Salah satunya hari ini kita akan mencoba menggunakan metode RDQ untuk membuat e-book digital kita. RDQ ini Bapak Ibu sebagaimana ini ya apa namanya RDQ itu RDQ itu adalah metode akan berbicara atau prompt yang digunakan metode prompt untuk berkomunikasi dengan AI yang kemudian D-nya adalah detail dan Q-nya adalah question. Jadi kita tambahkan di sini Bapak Ibu prompt-nya itu adalah untuk membuat e-book ini semakin baik, tanyakan informasi atau data apa saja yang kamu butuhkan dari saya. Nah, mohon maaf tadi Bapak Ibu terlupa membuat kata tanyanya ya Bapak Ibu. Nah, AI dalam hal ini ChatGPT sudah memberikan kita apa saja yang dia butuhkan untuk mempertajam untuk mempertajam materi dari e-book yang akan kita buat gitu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengkopas ya, mengcopy paste dari pertanyaan yang dia butuhkan. Di sini kita coba masukkan, ini tidak usah terlalu banyak ya Bapak Ibu. Mungkin di sini kita masukkan saja yang simpel atau yang sederhana. Misalnya dia butuh pengalaman kepemimpinan. Apakah Anda pengalaman spesifik? Kita masukkan.
dan lain-lain Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa lanjut nanti sampai ke bawah. Di sini saya buat contohnya saja Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita berikan sebagai sebagai data yang dia butuhkan. Nah, di sini kita sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu, ChatGPT sudah mulai membuat ebook kita. Ini adalah kerangka atau embrio dari ebook yang akan kita buat. Jadi di sini ada daftar isi, pendahuluan, kemudian karakteristik pemimpin yang dicintai, kayak kepemimpinan efektif, membangun hubungan yang solid dengan tim, sampai nanti kepada memimpin dengan tujuan visi misi dan kesimpulan. Nah, di sini kita sudah melihat ada pendahuluan, dia memberi pendahuluan karakteristik pemimpinan dicintai ini seperti ini, gaya pemimpinan, sampai nanti Bapak Ibu dia buat sampai bab terakhir atau kesimpulan. Nah, untuk membuat ini menjadi sebuah buku dengan jumlah halaman 30-50 begitu, kita cukup mengembangkan setiap chapter yang ada di sini. Misalnya pendahuluan ini, bisa kita kembangkan Bapak Ibu ya. Nah, ini kita kembangkan. Ini masih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah sampai bab 11 dibuat sama bab 10 dibuat sama ChatGPT. Namun karena tadi kita merasa belum terlalu detail, kita minta dia mendetailkan pada materi pertama misalnya Bapak Ibu. Ini kita buat. Nah, dia akan menyampaikan tentang materi pertama pendahuluan. Dia akan menjelaskan semua. Nah, ini adalah pendahuluan yang kita dapatkan. Kita hanya perlu saat ini Bapak Ibu mengcopy dari pendahuluan ini. Nah, ini Bapak Ibu kita copy dan kita pindahkan ke doc atau ke dokumen kita. Di sini kita sudah mendapatkan pendahuluan untuk buku kita Bapak Ibu ya. Ini kita buat misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai bagian pendahuluan. Kemudian kita masuk ke bab 1 Bapak Ibu. Bab satunya sama caranya Bapak Ibu. Kita cukup memberikan perintah pengembangan materi. Jadi di sini kita copy paste bab satunya, kemudian kita buatkan perintahnya adalah. Nah, kalau kita sudah pernah membuat perintah atau prompt di atas Bapak Ibu, si ChatGPT dengan sendirinya
akan mempelajari form yang kita berikan sebelumnya. Jadi di sini kita berikan form itu, misalnya Bapak Ibu di sini kembangkan materi bab pendahuluan menjadi lebih detail. Maka dia akan membuat hal yang sama pada postingan atau pada feed kita berikutnya gitu. Nah, ini misalnya saya kirim, saya posting, dia akan berikan langsung materi untuk bab satu. Nah, ini kita perhatikan Bapak Ibu ya. Si ChatGPT terkadang kita lihat apa postingannya itu cepat, tapi terkadang juga lambat gitu. Ini tidak bisa kita artikan hanya perkara sinyal, tapi ada juga kemungkinan ChatGPT-nya lagi mempelajari Bapak Ibu struktur berpikir atau algoritma dari prompt yang kita berikan. Nah, si ChatGPT di sini sudah bisa atau selesai membuat bab satu. Ini kita kopas, kita copy lagi, dan kita masukkan ke doc kita kembali. Nah, begitu Bapak Ibu sampai bab terakhir, sampai semua bab selesai, kita akan melakukan copy paste seperti yang saya katakan tadi. Nah, inti dari prompt, inti dari kerja dengan AI, salah satunya Bapak Ibu, kita harus menguasai bahan kita. Jadi kita tidak bisa semata-mata hanya menggantungkan semua kepada AI. Maka dengan adanya penguasaan terhadap bahan atau materi kita, kita akan memverifikasi apa yang sudah AI berikan. Jadi Bapak Ibu di sini kita harus baca lagi. Kita nggak bisa tiba-tiba hanya bergantung pada yang diberikan AI. Kita baca Bapak Ibu sedikit demi sedikit, kita lihat mana bagian yang perlu kita evaluasi atau kita revisi. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat e-book ini, selesai semua membuat e-booknya, kita berikan space pada halaman pertama karena kita akan membuat yang namanya cover atau halaman depan dari e-book kita, Bapak Ibu. Ya, kita akan jawab nanti beberapa pertanyaan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan buat covernya untuk apa ibu kita ini Bapak Ibu. Jadi di sini contohnya kita biasanya saya biasanya menggunakan Canva. Nah, di Canva ini Bapak Ibu kita langsung bisa buat cover book. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya banyak sekali cover book yang bisa kita gunakan. Contohnya misalnya saya pakai ini template cover book ini. Canva juga variasi ya Bapak Ibu. Ada yang berbayar, tapi Bapak Ibu yang guru saya kira sudah pakai Belajar ID, sudah dapat Canva yang gratisan mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita buat dulu cover kita. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa ubah ukuran karena di sini dokumen kita menggunakan A4, kita sesuaikan dengan ukuran A4 yang ada pada Canva ini. Tidak diberikan ya Bapak Ibu, atau kita lanjut aja dulu membuat covernya. Di sini misalnya kita buat.
Nah, setelah selesai membuat covernya, Bapak Ibu, kita bisa langsung membagikan, kemudian kita unduh, kita buat dia formanya PNG, kemudian kita masukkan ke ebook kita. Di sini tinggal kita rapikan, Bapak Ibu ya. Kita rapikan nanti. Nah, setelah selesai Bapak Ibu kita membuat ebook ini, kita sudah selesai dengan membuat satu konten digital atau produk digital yang bisa kita jual berulang kali. Setelah selesai ini, kita tinggal membuat atau menyimpan dalam format PDF. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa menjualkannya melalui marketplace. Apakah itu melalui Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara ringkas ketika kita ingin membuat apa Bapak Ibu? Membuat membuat materi atau membuat produk digital kita dengan cara yang cepat menggunakan AI. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu di sini, mungkin sebagian besar Bapak Ibu tadi bertanya juga, bagaimana, apakah buku yang kita buat ini tidak akan tidak akan dipertanyakan autentikasi dan lain sebagainya? Tentu tidak Bapak Ibu ya. Kita sedang tidak membuat materi buku ilmiah gitu ya, atau materi buku pembelajaran, sehingga tidak perlu kita memikirkan hal tersebut. Kita hanya fokus kita adalah bagaimana kita membuat buku yang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin membuat e-book, misalnya Bapak Ibu semua adalah seorang pecinta kuliner, Bapak Ibu bisa membuat e-book tips dan trik membuat makanan ala kampung Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu adalah seorang pecinta otomotif, Bapak Ibu bisa membuat materi e-booknya itu tentang otomotif. Yang pasti Bapak Ibu usahakan membuat e-book sesuatu yang Bapak Ibu memang sukai, sesuatu yang Bapak Ibu memang senangi dan Bapak Ibu mungkin kuasai. Nah, selagi-lagi saya katakan AI adalah alat bantu kita untuk membuat produk digital. Begitupun yang lain Bapak Ibu. Misalnya kita ingin membuat produk digital itu berupa copywriting atau misalnya kita pengen membuat produk kita itu berupa produk-produk konten-konten digital yang lain lah Bapak Ibu. Saya sering membuat produk digital itu salah satunya saya jasa untuk editor Bapak Ibu ya. Editor jurnal, juga editor buku. Ketika ada orang yang ingin menerbitkan buku atau jurnal, itu kirim dulu ke kita. Saya suka menggunakan AI untuk membantu saya melihat apa yang perlu direvisi atau direview dari sebuah jurnal tersebut. Itu Bapak Ibu. Kemudian, hmm, ini adalah proses yang kita jalani tadi. Saya coba cepat-cepat saja, Bapak Ibu, agar nanti kita banyak diskusi, eh, lebih banyak materinya di dalam diskusi. Tadi kita tidak membuat daftar isi, pendahuluan, dan lainnya. Tentu Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan. Yang paling penting Bapak Ibu, jangan lupa untuk menggunakan metode prompt yang jelas atau yang tepat, sehingga AI menghasilkan jawaban yang lebih mudah kita terima. Nah, ini adalah contoh prompt yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Ini seperti yang sudah kita pakai tadi. Kemudian, Bapak Ibu, kita akan melihat satu produk digital lain yang sangat menggiurkan Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita lihat produk digital berupa e-book, kita hari ini akan lihat bagaimana produk digital yang lain yang mungkin Bapak Ibu sering juga lihat ada di YouTube gitu ya. Ada di YouTube, ada di Facebook gitu. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pengen apa? Yang pengen bikin produk digital berupa video.
pengen jadi konten kreator Facebook. Nah, ada caranya Bapak Ibu dengan menggunakan AI. Ini salah satu contoh dari produk digital yang menggunakan AI. Nah, ini Bapak Nah, Ibu ini saya Pak, saya Oke. Ini Bapak Ibu saya tadi sempat melihat ya, ada satu ini channel YouTube yang menggunakan AI juga di sini. Bapak Ibu, ini adalah video-video yang mereka gunakan untuk mendapatkan cuan juga ya Bapak Ibu melalui AI-nya, melalui YouTube-nya. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini yang menontonnya itu sampai ribuan Bapak Ibu, sampai 2,4, 3,7 ribu gitu ya. Bahkan saya melihat banyak channel YouTube lain yang menonton itu sampai jutaan malam Bapak Ibu. Mungkin kita sering nih dapat video-video seperti ini kalau kita buka kita buka apa namanya YouTube gitu ya atau buka Facebook kita sering ketemu video begini. Bagaimana cara membuat ini Bapak Ibu? Ini dibuatnya menggunakan teknologi AI juga. Pertama seperti tadi Bapak Ibu kita akan buka ChatGPT, kemudian kita buatkan apa prompt yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh kata-kata mutiara. Nah, AI di sini akan sudah membuat materi yang kita contohnya misalnya kesuksesan tidak diukur dari apa yang kamu capai, tetapi dari seberapa dari kemudian kita merubah teks menjadi itu. Nah ini namanya itu dot yang saya gunakan walaupun banyak AI yang lain ya Bapak Ibu. Ini Victory.ai ini kita pakai, misalnya kita ambil menu script to video ini, kemudian kita typing di sini apa yang akan kita buat jadi video. Nah ini kita buat namanya misalnya video motivasi. Ini Bapak Ibu, tinggal kita proses. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sudah ketemu scene-nya. Scene pertama adalah kesuksesan tidak diukur ini tadi yang kita buat ini. Ini adalah videonya Bapak Ibu. Nah, kita bisa membuat video dengan cara seperti ini saja Bapak Ibu. Cepat. Tidak perlu kita jadi editor di editor video yang handal begitu ya. Nah, setelah ini tinggal kita download. Setelah download tinggal kita share seperti video yang ditampilkan pada YouTube ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak video yang bisa kita produksi satu hari dan berapa kemungkinan potensi besar yang akan kita dapatkan dari cuan dari platform seperti YouTube atau Facebook Ads itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua bisa menggunakan multi AI ya untuk membuat video konten kreator seperti ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk awal diskusi kita. Mohon izin, nanti kita akan lanjutkan. Dan saya berharap Bapak Ibu, khusus untuk materi yang ini, yaitu mengubah eh, teks menjadi video ini dapat kita maksimalkan pertemuan berikutnya khusus membahas ini agar nanti materinya dapat lebih masuk ya Bapak Ibu termasuk bagaimana mengeditnya menyesuaikannya dengan materi yang kita butuhkan gitu. Demikian terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kamu Takin yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh melalui chat Zoom ataupun open mic. Nah,
Sambil menunggu peserta lain, oh sudah ada yang raise hand. Oke, silakan. Boleh dibuka mic-nya. Eh, Suara saya kan dengan jelas. Sudah terdengar jelas. Izin bertanya Pak, itu Mhm. untuk tadi yang review jurnal itu, apakah nanti data-data dari jurnal itu tidak terdeteksi oleh algoritma dari AI sendiri, sehingga nanti bisa berpengaruh ke permukaan gitu? Untuk Oh, yang tadi. kata-kata terakhir tidak terdengar, boleh diulangi? Apakah itu nanti, ini saya ulangi, apakah itu nanti eh, data di jurnal itu nggak terdeteksi oleh algoritma dan itu nanti dapat berpengaruh ke permukaan gitu? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah mau dijawab satu persatu atau bagaimana nih Pak Mutakin? Satu persatu aja Mbak Risa ya. Oke, Jadi boleh. eh, Hmm? langsung saja ya. Saya Ya boleh. kurang jelas juga tadi pertanyaannya, tapi yang saya tangkap apakah jurnal ya, dalam penulisan jurnal itu apa tidak terdeteksi. Jadi begini Bapak Ibu, saya saat ini memang apa ya, coba menjadi praktisi penelitian juga. Saya editor di beberapa jurnal ilmiah bereputasi Sinta 3, Sinta 4 ya, dan juga non Sinta. Mungkin dalam dunia penelitian dan publikasi ini bukan hal baru lagi. Nah, di sini saya sampaikan Bapak Ibu, ada materi khusus tentang pembuatan jurnal bebas plagiasi menggunakan artificial intelligence. Nah, ketika kita membuat jurnal yang bebas plagiasi Bapak Ibu, kita menggunakan multi AI, tidak bisa hanya ChatGPT saja. Kita menggunakan ChatGPT itu hanya untuk alat bantu awal, kemudian nanti setelah materinya kita temukan dengan promosus juga, barulah kita menggunakan AI humanize gitu namanya ya. Nah, itu untuk memastikan AI ini betul-betul berbicara atau menghasilkan produk seakan-akan dia manusia. Barulah kita nanti gunakan AI berikutnya juga untuk melakukan apa namanya? Melakukan beberapa perbaikan kata gitu ya, agar tidak terdeteksi oleh Turnitin pada saat kita membuat materi dari jurnal tersebut. Namun ini bahasanya Bapak Ibu khusus, saya tidak bisa menjawab di sini. Tentu kita sudah beberapa kali Bapak Ibu melakukan pembuatan jurnal dengan AI dan alhamdulillah itu tidak ada masalah ya. Bahkan Turnitinnya selalu di bawah ambang etika plagiasi yaitu 30%. Bahkan lebih sering lagi di bawah 15% dengan beberapa teknik atau trik gitu. Nah, demikian mungkin yang bisa saya jawab untuk awal ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Anton tadi ya? Roni, Roni. Oh iya, iya. Oke, baik. Saya izin rangkum dulu untuk jawabannya. Jadi, selain menggunakan ChatGPT, menggunakan AI lain ya Pak untuk membuat jurnal sehingga plagiasinya di bawah 30 bahkan di bawah 15%. Baik. Oke, terima kasih untuk penanya pertama. Selanjutnya ada penanya kedua. Di layar saya penanya kedua adalah Anton Atariksya. Boleh di open mic dulu? Suaranya tidak terdengar. Baik, Pak. Penanya. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Oh, kehidupan ke depan manusia bakal bisa diganti dengan AI dan apakah ada dampak positifnya? oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya. Boleh Baiklah, langsung apakah dijawab. Ya, Oh, sudah terdengar. Sorry. terima kasih untuk pertanyaan Bang untuk Anton tadi ya. pertanyaan Pak, apakah kehidupan ke depan manusia bakal bisa diganti dengan AI dan apakah ada dampak positifnya? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sudah tercatat. Boleh langsung dijawab, Ya, Pak Pak. Mutakin. Iya, baik Mbak Risa. Saya jawab saja Mbak Risa ya. Boleh.
Siapa yang nanya tadi Mbak Risa? Ah, Anton Atariksya. Nah, kita lebih baik nanya langsung sama AI-nya ya. Jadi, Bapak Ibu, mungkin di sini AI langsung bisa menjawab apakah AI bisa menggantikan kehidupan manusia di masa depan. Nah, Bapak Ibu, AI-nya ini berusaha berusaha ini nih, berusaha memberikan kita jawaban yang ini apa namanya itu ya, jawaban yang normatif lah kalau saya katakan, jawaban yang akan menyenangkan kita gitu ya. Yang intinya Bapak Ibu, kalau kita katakan apakah AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam perjalanan sejarah revolusi industri sekalipun, jangankan ketika AI ditemukan, pada saat revolusi ketika revolusi pertama, kita sudah tahu bahwa hampir seluruh kehidupan manusia itu sudah dipenuhi dengan mesin uap oleh James Watt ya. Pada saat itu, James Watt menemukan mesin uap sehingga banyak kegiatan manusia itu sudah digantikan oleh mesin uap. Yang awalnya manusia menggunakan untuk membajak sawah, kemudian digantikan oleh mesin-mesin yang menggunakan teknologi mesin uapnya James Watt. Nah, kemudian masuk 2.0, ditemukan listrik oleh para pencetus listrik saat itu, ada Michael Faraday, ada Nikola Tesla, ada mungkin yang paling viral, yang paling kita kenal, yaitu Thomas Alva Edison. Nah, itu juga Bapak Ibu sudah merubah. Pada saat manusia sudah menggunakan mesin uap, masih membutuhkan banyak tenaga manusia, digantikan oleh listrik. Hampir semua lini kehidupan kita menjadi ramah lingkungan dengan adanya listrik. Kemudian tidak lama setelah itu Bapak Ibu masuk 3.0, ditemukanlah komputer oleh Charles Babbage melalui beberapa proses sejarah, mulai dari Angkatan Darat Amerika Serikat sampai akhirnya Perang Dingin dan lain sebagainya, itu juga sudah mulai digantikan tugas-tugas manusia atau pekerjaan manusia oleh teknologi-teknologi komputer. Nah, sekarang Bapak Ibu, di 4.0 ini adalah arenanya otomatisasi. Bang Anton ya, area otomatisasi itu sudah menggunakan AI. Kalau saya katakan hampir semua lini kehidupan kita secara kita sadari atau tidak, AI sudah masuk, Bang Anton. Hampir semua kegiatan pekerjaan kita itu sudah digantikan, sudah bisa digantikan oleh AI. Ada banyak ini ya, ada banyak fakta-fakta yang kita temukan. Di beberapa negara bahkan ada yang sudah menggunakan teknologi AI itu untuk berkendara. Bang Anton mungkin banyak mendengar ya, bagaimana di beberapa negara itu sudah ada auto apa namanya itu, autopilot, auto driver. Kita mesan Gojek atau mesan Gokar itu, datang mobilnya, kemudian kita masuk, kita nggak nengok lagi drivernya. Kita akan jalan sesuai dengan maps yang sudah ditentukan dari awal. Jadi drivernya siapa? Ya robot yang sudah ditanamkan di eh, dalam mobil tersebut. Jadi kalau dikatakan menggantikan pekerjaan, tentu akan sangat mungkin pekerjaan-pekerjaan yang hari ini kita kerjakan digantikan oleh para robot. Kenapa? Karena para robot itu punya berbagai keunggulan, Bang Anton. Pertama, robot itu tidak mengenal penyakit-penyakit yang kita derita. Jadi nggak ada istilah robot itu atau kecerdasan buatan itu akan mengalami sakit yang kalau manusia sakit, otomatis banyak uang atau dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mengobati manusia tersebut. Ada jaminan kesehatan, ada mohon maafnya nanti cuti melahirkan, cuti menikah. Robot nggak mengenal itu. Otomatis efisiensi dan efektivitasnya sangat tinggi gitu. Nah, kemudian kebiasaan manusia yang lain, ada mut-mutan, mudian gitu ya. Kalau AI nggak ada mudian, Bang Anton, nggak ada dia. Kapan dia ditentukan algoritmanya, sudah, dia jalan terus. Nah, sekarang boleh kita searching juga, faktanya itu banyak sekali orang yang kena PHK dikarenakan perkembangan AI. Nah, pertanyaannya, mungkinkah kita menghindari AI? Sangat tidak mungkin kita menghindari AI. Karena AI itu akan hidup berdampingan dengan kita. Itulah kenapa muncul gagasan 5.0 gitu ya, Society 5.0. Nah, di Society 5.0, manusia itu dijadikan makhluk yang lebih bijaksana. Sehingga manusia dapat memanfaatkan AI untuk berbagai kehidupan. Makanya salah Bang Anton, kalau hari ini ada guru, dosen, akademisi yang malah mengatakan kepada mahasiswa atau siswanya, ah kamu ini bagaimana? Kok kerjanya pakai AI? Ya memang harus pakai AI. Kalau nggak pakai AI, pakai apa coba? Kita memang harus pakai AI semua. Nah, tinggal lagi kita harus menggunakan AI ini dengan bijaksana.
Jangan sampai kita meletakkan AI itu sebagai satu-satunya bahan kita untuk berargumentasi atau mengeluarkan satu statement atau mengerjakan segala sesuatu. Karena lagi-lagi saya katakan AI itu hanya alat bantu yang mungkin saja kita bisa tergerus atau bisa menguasainya gitu, Bang Anton ya. Jadi itu jawabannya. Apalagi ya, apalagi mungkin tadi ditanyakan kalau misalnya AI sudah menguasai lini kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa, kita tidak, kalau bagi saya ya Bang Anton, tapi kita dalam posisi sedang berusaha menguasai AI. Ada satu perkataan salah seorang pakar yang sampai saat ini saya percayai, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berharap manusia akan menjadi hambanya yang taat. Namun fakta sejarah fakta sejarah itu memperlihatkan bagaimana banyak manusia yang durhaka kepada Tuhan. Apakah kita akan kena karma dengan menciptakan robot dan kecerdasan buatan yang suatu saat akan durhaka juga kepada kita? Wallahu alam ya Bang Anton, itu tergantung kepada kita. Kita menjadi penguasanya atau kita akan dikendalikan oleh dia. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Karisa ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya dengan jelas. Apakah masih ada pertanyaan lagi untuk Anton Atariksya? Baik, mungkin sepertinya pertanyaannya cukup jelas Oke, untuk yang saya sampaikan tadi. oke baik. Sudah cukup jelas ya jawabannya. Nah, selanjutnya ada yang raise lagi atas nama Fauzi. Boleh open mic dan langsung Halo. bertanya. Ya, suaranya sudah terdengar. Oke. Mohon maaf Mbak, saya izin ini ya off cam karena lagi sakit kebetulan. Oke. Ini pertanyaan yang pertama adalah apakah pembuatan e-book ini tidak menghabiskan token penggunaan dari GPT? Karena setahu saya GPT Plus juga memiliki batas penggunaan. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah kira-kira untuk membuat e-book ini di GPT mungkin akan itu tadi ada pilihannya, ada GPT 4.0, GPT 01 sama GPT 3.5 ya. Nah, itu kira-kira yang lebih relevan penggunaannya yang mana gitu untuk pembuatan e-book ini yang lebih cocok mungkin ya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Fauzi. Bisa langsung dijawab ya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Risa. Tadi Bang siapa yang jawab, yang nanya? Fauzi. Oh, Bang Fauzi. Oh iya, Bang Fauzi ya. Terima kasih Bang Fauzi, Mas Fauzi ya, sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi yang pertama, tadi saya jawab ini dulu ya. Ada tadi yang agak menyambung nih pertanyaannya juga. Rekomendasi untuk platform digital menjual e-book ya. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman, kalau ditanya rekomendasi platform digital, saya biasanya menjual jasa itu kalau ada yang digital. Kalau pengalaman saya sering di Shopee kalau kita jualan produk digital ini sering kena gitu. Karena apa? Karena kan produk kita itu sering tidak bisa memberi pakai kirim apa, dia jasa kita harus kalau misalnya kita ngirim secara digital itu harus kita akalinya itu dengan kita bicara dulu langsung kepada pihak customer service CS-nya Shopee. Jadi kita bisa diberikan peluang untuk menjualkan di marketplace mereka gitu. Jadi itu jawaban tentang rekomendasi platform digital. Ya bisa aja ya, boleh aja pakai Shopee. Di Shopee boleh Bang Abdul Aziz buka nanti cari e-book, ada tuh, ada pasti. Nah, cuman saya sarankan kalau udah jualan itu harus ada mekanisme untuk bicara dengan Shopee-nya supaya itu diizinkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai menghabiskan token, ya benar Bang Fauzi. Ini dengar suara saya Mbak Risa? Ya.
token itu ada batasan ya, ada batasan. Saya kalau nggak salah 8.000 ya, 8.000 apa berapa tokennya ChatGPT itu. Jadi begini, Bang Fauzi, saya adalah termasuk orang yang agak selektif ya kalau mau beli jasa akun dari ChatGPT. Saya nggak mau beli ChatGPT itu langsung premium untuk saya pribadi, nggak gitu. Saya akan sharing dengan orang. Kalau beli sendiri kan 300 sampai 400 ribu nggak kemana tuh. Kita juga belinya dengan PayPal gitu ya. Nah kalau misalnya dengan sharing kita akan lebih mudah sehingga kalaupun misalnya kita membuat ini apa membuat buku dengan model harian gitu ya, token harian itu kalaupun dibatasi kita bisa nyambung lagi karena kalau 4.0 itu saya rekomendasikan lebih baik itu pakai 4.0 karena responsifnya itu lebih terasa di 4.0. Nah, kalau misalnya itu tokennya habis, kita bisa menggunakan token dalam periode berikutnya gitu. Jadi kita nggak perlu menunggu 1 hari itu token GPT-nya sampai habis dulu. Dan lagian setahu saya pengalaman saya belum pernah kehabisan token untuk membuat ebook. Kecuali kita bikin ebook itu beratus-ratus lembar gitu ya, mungkin saja itu akan terjadi gitu. Nah, itu jawaban untuk Bang Fauzi. Kalau untuk versi ChatGPT-nya, kalau saran saya karena saya menggunakan itu, saya lebih sarankan menggunakan ChatGPT 4.0 ya, lebih lebih responsif dan lebih natural juga dan ini ya lebih adaptable juga gitu. Mohon maaf, saya ngambil ini paket dulu ya. Oke, oke, sembari menunggu kamu takin bisa bertanya melalui chat Zoom. Silahkan diketik dan nanti akan dijawab ya. Terima kasih. Ada lagi Mbak Risa? Ada Pak melalui chat Zoom. Dari Tri Ya, Anggoro, apakah saya bisa membuat skripsi atau tesis menggunakan AI? gimana? Ada di chat Zoom Pak, dari Tri Anggoro. Oh, Apakah bisa membuat baik. skripsi atau tesis menggunakan AI? Oh ya, terima kasih Mas Tri ya, Mas Tri Anggoro. Ya tadi sebenarnya sudah saya jawab sekilas ya. Tentu bisa, sangat bisa sekali kalau misalnya kita bikin skripsi pakai AI, tesis, bahkan jurnal ilmiah ya, bisa. Nah, sekarang kita bicarakan dulu secara ini ya, secara ini apa namanya? Kalau kita bertanya bisa, bisa. Nah, namun kita lihat dulu. Sekarang kan zamannya sudah cukup cukup canggih ya. Saya sering mengatakan yang paling mungkin membuat yang paling mungkin membuat antivirus adalah yang punya virusnya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita katakan hari ini semua kan ada bisnis prosesnya gitu. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita pakai sekarang pun sekarang sudah ada antinya dibuat. Nah, kalau seperti contohnya kawan-kawan dulu awal-awal muncul ChatGPT itu pakai ChatGPT. Dosen-dosen banyak yang nggak bisa mendeteksi mana nih yang pakai ChatGPT, mana yang asli karya sendiri. Nah, ternyata dosen-dosen sudah bisa memverifikasi hasil dari kerja ChatGPT. Salah satunya menggunakan eh, apa Zero GPT ya, Zero GPT itu untuk tahu ini karya kita atau karya mesin gitu. Karena karya mesin itu tadi sempat ada yang membahas mengenai algoritma, ya karena mesin itu kan dia menggunakan algoritma yang bisa ditebak gitu oleh mesin itu sendiri. Nah, jadi apakah dosennya dapat menebak ini yang dibuat oleh ChatGPT atau tidak? Ya tentu bisa menggunakan AI. Namun di samping itu bisa lagi diakalin gitu ya. Makanya saya katakan ini ada bahasan khususnya nanti kalau kita akan membuat apa tesis atau karya tulis ilmiah menggunakan itu. Sebagai contoh, saya beberapa kali ngecek hasil tugas mahasiswa itu saya ambil, saya dari bahasa pertama sudah tahu karena saya kenal mahasiswanya.
ini nggak mungkin bahasa dia gitu ya, nggak mungkin bahasa dia kalau ini memang memang bahasa dia nggak mungkin kayak gini gitu. Nah makanya saya katakan tadi kalau tesis sama skripsi itu ada caranya kalau kita membuat, jangan semua semata-mata serahkan semua sama AI. AI itu hanya alat bantu, AI itu hanya untuk kita membantu kita sebagai asisten kita saat kita membuat karya tulis itu. Nah gitu ya. Mungkin itu Mbak Risa ya jawabannya. Kalau pertanyaan bisa apa enggak, bisa aja. Tapi pengakuannya berapa persen tuh nanti memang ini karya kita atau tidak gitu. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari, dari M. Abdul Aziz. Bagaimana caranya kita menjaga hasil karya kita agar tidak dicuri atau diambil pihak lain? Buka kelas khusus itu kita materinya itu karya tulis ilmiah bebas plagiasi. Jadi kita pengen buat sebuah karya tulis ilmiah itu memang bebas. Dan gini ya, banyak joki-joki yang menggunakan itu gitu. Nggak ada juga orang ini kan lagi hype-nya gitu membahas tentang kerjaan-kerjaan yang ada apanya dengan akademik. Kalau saran saya kerjaan sendiri aja gitu ya. Dengan AI bisa kok kita asisten, nggak usah pakai joki juga. Nah, joki itu banyak ngerjain itu. Nggak ada juga joki yang bisa semua sendiri, semua jurusan dia mampu gitu. Pasti dia gunakan itu. Hanya perlu kita kuasai metode menggunakannya. Sehingga apa AI yang kita gunakan itu lebih lebih adaptable dengan kita, lebih nampak manusiawinya, jangan nampak mesinnya aja gitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Bang Abdul Aziz, bagaimana nih kita menjaga hasil karya kita? Nah, kalau menjaga hasil karya kita ada banyak cara. Kalau yang dibicarakan adalah video gitu ya, nah tentu kita harus membuat karya kita ini lebih dahulu terpostingnya. Secara jejak digital itu pertama kali yang muncul di dalam platform digital itulah yang pemilik pertamanya. Itulah kenapa Bapak Ibu semua Iya, terjadi bawah kita tekanan. lihat izin Mbak Risa ada suara yang bocor ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Itulah kenapa Bapak Ibu kemarin kalau kita katakan ada orang dulu itu kita kalau misalnya mau memproduksi ini ya memproduksi musik atau video kita butuh dapur rekaman gitu ya. Kita butuh ini namanya rumah produksi yang cukup mahal gitu. Kita butuh jumlah berapa minimal yang kita beli dari perusahaan rekaman itu agar karya kita bisa dipublikasi. Tapi hari ini kita bisa publikasi langsung dari rumah. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu punya karya, jangan dilama-lamain. Langsung aja di-upload, langsung dibuat menjadi satu uploadan sehingga kita yang pertama mengupload karya tersebut. Kalau sudah kita yang pertama secara notif di dalam Poliki. Namun kalau kita bertanya secara hukum, tentu kita harus mendaftarkan hak cipta kita. Seperti saya misalnya, saya memiliki beberapa produk-produk yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemilik yang memiliki itu adalah memang saya. Tercatat di hakinya gitu Bapak Ibu. Jadi hak atas kekayaan intelektualnya jelas. Secara hukum kita bisa menuntut orang jika memplagiat hasil karya kita. Nah, kemudian dalam akademis kita sudah juga mengenal adanya sistem publikasi gitu ya, publikasi ilmiah. Kalau di kampus namanya itu repositori, kalau di jurnal-jurnal ya kita sudah biasa ya dengan jurnal ilmiah yang mempublis dari karya-karya kita. Itu salah satu cara untuk menjaga orisinalitas atau jangan sampai karya kita itu sudah asli, jangan sampai diplagiat orang lain gitu. Nah, dalam akademis kan di toleransi itu kita mengutip dari sumber-sumber yang ada dari publikasi orang tapi tidak boleh memplagiat isinya. Mungkin teman-teman pernah lihat tuh di postingan Instagram, ada seorang mahasiswa, kalau nggak salah dari mana tuh, universitas apa gitu, dia menuntut mahasiswa dan dosen di kampus, salah satu kampus swasta, yang memplek-ketiplek gitu ya, memplagiat hasil karya dia gitu. Dicek dengan Turnitin, dicek dengan aplikasi anti plagiarisme, itu tidak terdeteksi, karena sudah ada tekniknya juga. Tekniknya itu ya nama itu parafrase gitu ya kan, merubah isi tapi struktur kalimat semuanya itu bisa diakalin. Nah, makanya saya katakan, kalau hari ini kita bagaimana hasil karya kita tidak
dia dicuri atau diambil orang, ya itu tadi dengan cara mempublikasi, menjaga, bahkan kalau bisa mendaftarkannya ke dalam Haki gitu ya, atau ke dalam Haki itu hak atas kekayaan intelektual. Nah, satu lagi rekan-rekan semua, jangan sembarangan mempublish data pribadi kita, termasuk karya-karya kita di sembarang tempat di internet. Ingat di internet itu banyak sekali kejahatan, banyak sekali banyak sekali cybercrime gitu. Ada scam, ada teknik ini itu gitu. Kemarin ada murid saya yang hampir kena karena dia di kena kejahatan salah satu cybercrime. Dia itu dibuat video mirip dia menggunakan AI. Ada namanya Deep AI gitu ya. Itu seakan-akan dia pemerannya di situ. Tapi dengan beberapa langkah teknis kita dapat mendeteksi itu bukan dia. Mungkin rekan-rekan juga pernah lihat tuh video Bapak Presiden misalnya tiba-tiba mempromosikan salah satu produk yang bibirnya bergerak-gerak gitu. Ada video beberapa tokoh-tokoh negara kita yang dibuat seakan-akan menari-nari. Itu semua menggunakan AI. Nah, untuk terhindar dari itu, kita harus hati-hati Bapak Ibu, kita harus hati-hati teman-teman semua. Kita harus yang paling penting hari ini bukanlah banyaknya informasi yang ada di internet, tapi bagaimana cara kita memverifikasi informasi yang benar dan tidak terjebak di dalam hoax. Itu yang paling penting. Kecerdasan hari ini yang paling diutamakan adalah kecerdasan kemampuan kita untuk bersikap kritis terhadap segala informasi yang tersebar. Kemampuan verifikasi dan validasi gitu. Jadi mohon izin Om Barisa, kalau dulu kita diukur kecerdasannya dengan banyaknya informasi yang kita dapatkan. Informasi Bapak Ibu sudah seliweran di internet. Yang paling penting hari ini bukan informasinya, tapi apakah kita memiliki cukup kemampuan atau memiliki perkakas yang mumpuni dalam otak kita untuk memfilter, memverifikasi, dan memvalidasi mana informasi yang layak dan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya akan memberikan Mbak Risa. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya yang cukup detail ya. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih. Jadi, buat peserta yang mau bertanya, boleh boleh bertanya, masih diperbolehkan. Dan buat yang mau open mic ataupun raise hand, masih diperbolehkan ya. Baik, sembari menunggu pertanyaan peserta, saya izin merangkum materi pada webinar hari ini. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai produk digital ya, lalu ada kelebihannya, salah satunya adalah efisien, lalu ada potensi bisnis, lalu tadi ada praktek menggunakan ChatGPT untuk pembuatan e-book digital. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan tadi akan saya rangkum jawabannya. Jadi walaupun menggunakan AI, menggunakan AI untuk jurnal bisa menggunakan AI lain ya. Jadi tidak hanya satu atau dua AI, hingga plagiarisme jurnalnya bisa ditekan hingga 30 sampai. Ada pertanyaan nih, apakah materi bisa di-share? Oke, untuk materinya nanti ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya, hmm, untuk menggunakan AI sebagai skripsi bisa ya, namun akan tetap terdeteksi karena akan ada AI lain yang bisa digunakan untuk mendeteksi penggunaan AI. Lalu untuk mengajukan kajian, yaitu dengan cara publikasi dan mendaftarkannya ke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Seizin dokumentasi. Oke. Silakan yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan kameranya ya. Tunggu segera. Baik, masih ditunggu untuk menyalakan kameranya ya, yang lain.
Baik, saya langsung izin ambil dokumentasi ya. Silakan menghadap ke kamera semua. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Slide 2. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada sesi absen ya, yang akan digunakan untuk sertifikat webinar. Saya akan share menggunakan kode QR. Mohon ditunggu sebentar. Baik, silakan untuk peserta untuk meng-scan kode QR berikut karena akan digunakan untuk absen sekaligus sertifikat webinar ya. Ini misalnya apa sekedar login aja atau gimana?
Ini bagaimana Mbak Risa? Udah selesai atau bagaimana? Masih pengisian absen ya Pak? Mohon tunggu sebentar. Oh ya, mungkin nanti Mbak Risa izin, saya sudah Hmm? mengirimkan PDF buku terbaru saya, yaitu Ah, Belajar dan Bekerja Efektif Menggunakan Artificial Intelligence. Mungkin izin Mbak Risa kalau boleh, kawan-kawan hmm. atau Bapak Ibu yang bertanya tadi, dikirimkan PDF-nya. Mudah-mudahan Oke, baik Pak. Mohon maaf tadi suara saya terputus. Oke, untuk yang bertanya tadi bisa langsung menghubungi saya melalui PC ya. Nanti akan saya infokan di grup. Nah, untuk pengisian absennya, apakah masih ada lagi yang belum absen? Oke, masih ditunggu ya sampai 11.37 untuk pengisian absen. Baik, sepertinya sudah mengisi absen semua ya. Silakan stop. Um, Oke, baik. Kita sudah tiba di penghujung acara ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu dan untuk Pak Mutakin. Terima kasih sudah mengisi acara pada webinar hari ini. Oke, setelah itu saya akan menutup sesi webinar pada hari ini yang berjudul Memaksimalkan Potensi AI untuk Menghasilkan Cuan. Nah, semoga ilmu yang disampaikan oleh pembicara tadi dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta dan dapat diterapkan dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sesi webinar ini sudah berakhir. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Sudah boleh meninggalkan Zoom ya.